Kami akan membahas tentang status sendiri-sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, sampai pentingnya zikir yang disampaikan baik lewat Al-Quran atau di Allah. Jadi manakala kita tetap zikir dengan ucapan tersebut, tidak jauh berbeda kita berbicara tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lah, pengamalan, pempraktekan, pembuktian, tesisnya di mana? Ini dijawab di dalam hukum hakikat. Dalam syariat pun muamalahnya itu berbentuk ucapan dengan mengucap la ilaha illallah. Itu diucapkan seperti apa yang tadi saya katakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun warga harus ada di rumah masing-masing. Anda dikabari orang yang Anda percaya. Saya yakin saknaliko, apa saknaliko itu ya? Seketika itu hatimu percaya. Lah itu maksudnya iman ya. Anda diberikan kabar oleh anbiya wal mursalin, tabi'ina tabi'in, tentang yang menciptakan dunia dan seisinya itu adalah Allah. Percaya. Anda diberikan satu kabar terhadap kiai Anda, bahwasanya hidup yang ada pada diri Anda itu adalah Allah. Menumbuhkan satu keyakinan akhirnya menjadi orang mukmin ini juga tidak mudah. Yang jelas karena dua unsur khabar dan yang membelakang zikir itu, kok sampai Allah memerintahkan terhadap diri kita sebagai hamba untuk selalu mengucapkan Allah masuk hu ya. Maksudnya hu itu di dalam hu adalah hidup ya. Maksudnya hidup di situ bila suarin ini sebagai setrat. Ibarat panjenengan iki naik motor sebagai setrat aja ya. Bapak Ibu, bila mana zikir nomor 2 ini kau lantungkan terus menerus sehingga mudahnya muncul zikir nomor 3 di dalam hati-hatimu, tetapi manakala tanpa zikir nomor 2 langsung kau masuk di dalamnya hu, itu hidup, gak apa-apa kau tidak memakai zikir 1 dan 2, langsung nomor 3. Apa zikir nomor 3 itu? Tahapan yang ketiga ini adalah zikirnya ahli tahqiq, zikirnya ahli syuhud, yang hatinya di dalam rahasia ada rahasia lagi, di dalam hu ada hidup, itu maksudnya. Zikir sirul asror, zikir tahapan ketiga ini juga adalah syu'arul basyir, merasakan itu pembuktian satu keimanan. Jadi sebelum masuk ke la maujudan illallah, secara utis masiwallah dalam hatimu harus dibersihkan. Jadi nanti
Termasuk perkara selain Allah adalah dirimu. Aran roh itu termasuk perkara selain Allah. Ya. Loh. Kalau roh itu fana, di situ yang disebut ainul basiroh sebelum ketemu dalam hati semua perkara selain Allah termasuk aran roh itu tiada. Terus siapa yang ketemu terhadap Allah? Bapak Ibu, saya berkata ini hanya sebatas teori, sebatas ilmu, dan ini nanti harus kau praktekkan. Mungkin kalau saya boleh katakan, ya, yang bertemu Allah itu zatnya sendiri yang tadinya ya, aran roh dalam hidup itu sendiri. Kau masih zikir yang merasakan, masih muncul anane roh, masih muncul anane dirimu. Ini termasuk khofi. Dan ini lekaslah kau lepaskan. Makanya ada teori tahali dan tajali. Awalnya kan taholi. Taholi itu dalam hati kita masih merasa kalau kita yang peran, kalau kita yang dzikir, kalau kita yang sholat, kalau kita yang mergawe, kalau kita yang bekerja, kalau kita yang ngaji, kalau kita yang tausiah, kalau kita dan lain sebagainya, itu taholi. Dan ini biasanya perilaku dan potret kita sebagai ahli hijab utawa golongan-golongan syariat belaka. Lah, di situ ada tahapan kedua, adalah tahali. Apa tahali? Pembersihan atas keakuan kita sebagai hamba. Cepat kau lepas ketika suluk nuju wusul, Anda tidak akan pernah bisa wusul pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk salah satu hijab atau aling-aling atau al-auros. Dalam Al-Quran disebut al-auros, reget-reget pirang-pirang penyakit yang dalam hati yang menjadikan hati itu tidak bisa sampai pada Allah. Mungkin bisa dilihat di dalam surah At-Toha, ya. Kemarin sudah saya sampaikan ayat 11 sampai ayat 14. Di mana ceritanya Nabi Musa ketika saat dipanggil Allah untuk menghadap. Semua proses itu dilakukan, tidak keterkecuali sandal dua yang harus dilepaskan. Saya istilahkan, kau tidak boleh akan masuk di dalam Baitullah masjid kala kau masih mengandung najis alias sandal masih kau pakai. Lepasan. Kalau kau sudah melepas baru diperbolehkan masuk. Kalau enggak kau lepas sandal itu, otomatis kau tidak akan pernah diperbolehkan masuk di dalam masjid. Begitu juga pada Allah. Jiwa atau ruh ini tidak akan sampai pada Allah manakala di dalamnya masih penuh dengan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ke ainul basyirah bertemu Allah, jadi sirroh ini lebur, fana, maka yang ada adalah ahad atau tunggal. Berarti Qur'annya juga genahke dan surat Al-Ikhlas banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan keesaan ini hanya tidak hakul yakin ma'rifat secara totalitas.